Halo, selamat malam. Oke, kita sebentar lagi mau mulai live Instagram dengan bersama ADHD untuk membahas topik yang mungkin menarik buat teman-teman. Itu adalah regulasi emosi pada individu dengan ADHD. Tapi saya nggak akan sendirian karena akan bersama dengan Mbak Ayu dari komunitas bersama ADHD. Bentar, aku cek dulu ya. Oke, halo Mbak Ayu. Oh, halo Bu Anas. Gimana Bu kabarnya? Kabarnya baru abis buru-buru makan malam supaya Oh, keburu kita live Instagram. Mbak Ayu gimana kabarnya? aku juga habis ini sih, apa sih masak bapau sebenarnya. Ngetin bapau dong. Iya, tuh bakpaunya. Kenapa Bu? Itu bakpaunya Kalau apa? si bapaunya itu kacang merah sih. Aku lebih suka kacang merah. Oh, menarik sekali. Oke, kita mulai live Instagram malam hari ini ya. Oke, jadi terima kasih Mbak Ayu dari komunitas bersama ADHD sudah mau meluangkan waktunya di Jumat malam ini yang mungkin enak buat goler-goler rebahan. Tapi kita mau Benar. edukasi bersama ya tentang bagaimana strategi regulasi emosi pada individu dengan ADHD. Hmm. Sambil menunggu teman-teman yang hadir, mungkin Mbak Ayu bisa memperkenalkan diri dari apa kesibukannya, lalu kenapa sampai bisa bikin bersama ADHD. Silahkan Mbak Ayu. Ya mungkin untuk teman-teman di sini gitu ya, yang sebenarnya aku agak jarang juga sih memperkenalkan diri Hmm. kalau lagi live itu gitu. Nah, nama aku tuh Ayu Nurhuda gitu. Teman-teman sih biasa manggil aku Ayu aja. Eee, dan kesibukan sekarang itu, sebagai product designer gitu. Mhm. Tapi emang, jujur aja gitu kayak, apa ya, ya sekarang kan lagi inflasi besar-besaran nih sebenarnya dari tahun lalu gitu. Jadi, Hmm. selain jadi product designer pun juga, banyak sih yang, aku pribadi lakuin gitu ya. Hmm. Salah satunya juga sebagai desainer interior gitu, dan research sesuatu gitu. Salah satunya si ADHD ini gitu, terkait uh, karena dia itu sangat relate banget sih dengan kehidupan aku di sehari-hari gitu ya, karena ada keluarga yang punya ADHD kayak gitu. Oke. Um, Mungkin dari Ibu Anas uh, mau juga untuk kayak berbagi gitu kesibukan apa Bu selain jadi dosen di Bentara kampus gitu? Ya, nanti sekalian saya mau tanya sama Mbak Ayu, apa yang membuat, apa gimana komunitas bersama ADHD itu sejak kapan ya? Oh benar, oh ya. Jadi kalau komunitas bersama ADHD itu sebenarnya udah dibuat ada tahun 2021 itu bareng sama kayak apa ya teman-teman yang emang dia tuh punya semacam nasib yang sama sih. Mhm. Tapi dia bentuknya terjadi di ayahnya gitu. Kalau saya Mhm. ini terjadinya di adik laki-laki saya gitu. Mhm. Nah, ada juga teman saya yang lain emang dia itu apa ya individu ADHD gitu dan dia baru didiagnos di umur yang udah dewasa gitu perempuan kayak gitu. Oke. Dan banyak banget gitu stigma negatif yang ada di ADHD. Mhm. eh Apa ya? Kalau saya pribadi kan ngelihat adik saya kayak gitu ya maksudnya dan itu tuh dia punya struggle banget gitu di kehidupan sosialnya gitu. Dan saya sebagai kakaknya tuh mencoba membantu Mhm. entah saya ngurusin sekolah dia maksudnya perintalan sana sini gitu karena dia selalu punya problem di sekolah gitu dan lain-lain kayak gitu sih. Oke, wah menarik sekali ya. Jadi Mbak Ayu ini adalah salah satu caregiver atau pengasuh adik ya dengan kondisi ADHD, gitu ya. Mm-mm. Kita bahas terkait tentang regulasi emosi karena menurut saya pribadi jarang ya yang ngebahas tentang regulasi emosi pada individu dengan ADHD. Kebanyakan bahasa soal masalah susah Hmm, fokusnya, benar-benar. intinya ya. Padahal regulasi emosi ini salah satu hal yang
menjadi kondisi khusus juga di ADHD. Saya kemarin sempat baca jurnal-jurnal penelitian juga tentang emotional dysregulation pada ADHD, walaupun belum semuanya saya baca, semoga nanti saya juga bisa membantu melengkapi. Nah, kalau saya sendiri, nama saya Anastasia Satrio, biasa dipanggil Anas. Saya psikolog klinis anak dan remaja, ini tahun ke-8 saya praktek. Dan waktu saya umur 28 tahun, 2018, itu saya didiagnosa dengan ADHD. Bukan karena ADHD-nya baru muncul, tapi dari kecil tuh ada sampai remaja. Cuman tuh nggak kelihatan, nggak ketahuan, karena ADHD ya, ada ADHD yang hiperaktif, itu mungkin yang orang lebih mudah kelihatan. Yang saya alami tuh ADHD inattention, jadi kayak lupa sama barang-barang yang namanya tuh working memory, ya memori yang jangka pendek tuh lupa mau ingat sesuatu, tapi kalau memori jangka panjang yang terjadi 10-15 tahun lalu terlalu ingat gitu. Jadi kesannya itu juga mengaruh ke regulasi emosi, karena kesannya kayak pendendam gitu ya, kayak kok yang kejadian 20-15 tahun lalu inget, tapi tadi habis naruh makanan apa lupa gitu. Jadi itu yang saya alami dengan ADHD inattention. Dan ada orang yang tipe ketiga itu ADHD combined type gitu. Jadi yang kombinasi itu ada inattention-nya, ada ADHD, ada inattention-nya, ada hiperaktifnya, dan belakangan juga ada diagnosa orang-orang yang punya autistik, punya autisme, dan juga punya ADHD gitu. Jadi itu yang serunya dunia neurodivergent yang kita baru terbuka, ternyata ada banyak sekali tipe-tipenya gitu. Dan saya sendiri waktu 2018 itu ketika saya mengalami depresi yang berat dan psikiater saya mulai memberikan kecurigaan, Nas dan kamu ada ADHD ya gitu, karena kok depresinya sampai relapse kayak gini dan berat banget waktu itu. Saya sendiri aja yang udah belajar S2 psikolog klinis anak itu bertanya ke psikiaternya, dok, emangnya ADHD sampai dewasa, bukannya anak-anak doang gitu. Jadi kalau teman-teman di luar sana masih ketemu sama orang-orang yang bertanya kayak gitu ya Mbak Ayu ya, dipikirnya ADHD cuma di anak-anak doang, ya wajar lah, soalnya edukasinya juga masih terbatas. Makanya salah satunya kami dari Bentara Kampus dan dari Bersama ADHD membuat live Instagram ini gitu Mbak Ayu. Tapi emang kalau dari lingkaran saya sendiri ya Bu, sebenarnya banyak orang yang masih belum ngeh dan tahu gitu ADHD itu apa gitu. Iya. Mungkin lebih banyak mereka aware tentang autis gitu ya. Oh iya, ADHD sendiri. betul. Kadang kalau autistik, autistik juga sebenarnya autistik yang ringan tuh nggak gitu kelihatan dari wajah ya, tapi autistik yang menengah, yang moderate atau yang parah, yang severe, itu apa namanya kelihatan banget dari komunikasi interaksi gesture. Tapi yang autistik ringan itu mereka juga nggak paham. Kalau ADHD juga gitu, ADHD kan juga ada spektrum, ada ADHD yang ringan, ADHD yang sedang, ada ADHD yang berat. Itu juga kayaknya kalau yang antara ringan sama sedang itu orang masih, ini mah nakal aja kayaknya gitu kan, atau pelupa aja gitu kayaknya gitu ya. Benar-benar. Tapi maksudnya kalau hanya sekedar si simptomnya gitu atau gangguannya seperti itu mungkin nggak terlalu jadi masalah gitu ya, Bu. Tapi emang kadang si ADHD ini tuh mengganggu sosial mereka dan proses belajar mereka gitu. Beneran sangat jadi obstacle yang besar gitu di kehidupan mereka gitu. Iya, yang kayaknya orang tuh belum tahu kalau ADHD tuh minimal tuh ada 6 sampai 8 gejala, dan kalau saya perhatiin tuh sebenarnya ada 13 gejala yang perlu muncul bersamaan untuk sampai didiagnosa dengan ADHD gitu. Bahkan kita tuh kadang kalau di usia sekolah gitu ya, ini tuh cuman karena dia lagi adaptasi, stres doang, misalnya sistem sekolahnya habis ganti gitu ya, atau Hmm. SD ke SMP, atau ini emang beneran mengalami kondisi ADHD, atau yang susah kalau buat saya juga sebagai psikolog klinis anak dan remaja mendiagnosa di usia remaja tuh Mbak Ayu, ini tuh lagi hormon puber remaja aja yang pada umumnya lagi meledak-ledak, Hmm. atau nih emang remaja dengan ADHD gitu. Kalau dari pengalaman Mbak Ayu sendiri, kalau berkenan berbagi, gimana sih melihat isu emosi pada orang dengan ADHD gitu dari keluarga terdekat? Um, kalau dari maksudnya gimana ya? Karena saya mengalami ini udah dari kecil banget ya. Maksudnya tentang dinamika adik saya yang seperti itu gitu. Dia kan didiagnos tuh umur 5 tahun di RSHS gitu. Hmm. Terapi juga, tapi ya agak mandek karena beberapa hal gitu. Nah itu tuh paling kerasa banget karena dia itu kan laki-laki ya dan lebih hiperaktif dan reaktif gitu. Paling Hmm. kerasa tuh gitu.
Dan karena kejadiannya sehari-hari, saya pun jadi penasaran juga gitu mempelajari tentang ADHD itu apa gitu. Dan ternyata si ADHD ini tuh apa ya, antara dia terjadi di perempuan dan laki-laki tuh bisa beda gitu. Banget, Jadi beda banget. beda banget ya. Dan perempuan tuh karena pinter masking gitu ya, selama dia bertumbuh itu biasanya jadi numpuk dan akan mulai terlihat gitu. Jadi kayak kayak volcano gitu ya. Itu tuh Mm-mm. bisa yang mereka dewasa gitu. Jadi tiba-tiba terdiagnos ADHD gitu. Padahal sebenarnya sih mereka berusaha masking kurang konsentrasinya atau gimana, mungkin karena judge orang tuanya atau sekitar gitu. Mm. Kalau perempuan tuh mungkin harus rapi, Mm. harus tepat waktu atau rajin kayak gitu-gitu. Tapi Betul. yang kalau adik Mm. saya dalamin gitu ya, yang beneran dia kan secara klinis terdiagnos tuh uh, emang uh, apa ya, saya tuh ke sekolah dia untuk mengurusi perihal dia berantem sama temennya gitu. Dan Mm. untuk apa ya, kayak menegosiasi gitu dengan guru dan lain gitu ya. Saat itu uh, posisinya ibu saya nggak bisa apa ya, mengurusi adik saya saat itu gitu. Jadi kayak sebenarnya bolak-balik sih ibu dan saya gitu mengurusi uh, kasarnya ya kelakuan dia yang Mm. seperti itu gitu, yang hal bandel susah diatur kayak gitu-gitu. Jadi kesannya itu apa ya, hanya sedikit yang bisa mengerti dia gitu, Mm. yang pada apa, yang pada nyatanya dia eh, nggak maksudnya nggak sebandel, nggak sejahat itu loh dilihat orang gitu. Dia tuh Iya, juga penyayang dengan hewan kayak gitu-gitu, kayak iya. hal-hal yang kayak simpati empatinya besar gitu dibandingin anak yang lain. Jadi kayak dia sering Itu nangis sama emang hal-hal yang berlebihan ya emosinya ya. ya dia tuh nggak bisa moderate gitu sih bu. Dia selalu kalau nggak high low banget gitu emosinya tuh gitu sih. Iya, wah menarik nih karena tadi kalau ngikutin apa yang kita harus bahas tuh pertama kita mesti bahas soal definisi atau karakteristik ADHD ya. Dan tadi Mbak Ayu udah mention soal pertama ADHD yang muncul di laki-laki dan perempuan tuh berbeda karena tuntutan lingkungan sosial dan pada perempuan tuh bisa masking. Nah, Mbak Ayu kebetulan punya adiknya yang laki-laki dan udah terdiagnosa dari umur 5 tahun gitu ya. Jadi itu yang membedakan gitu ya. Saya sebagai perempuan dengan ADHD sangat relate banget soal si masking itu yang menyebabkan depresinya bisa sampai parah banget, Ya, sampai ada sadil thought karena cemas ya, kita suruh menahan diri yang bukan kita sebenarnya tuh cemas banget. Sementara mungkin kalau di laki-laki juga mungkin dapat stigma juga ya kayak nih anak laki-laki emang bandel atau nggak mau ikutin aturan gitu kali ya Mbak waktu kecil itu ya. ya. Jadi kayak maksudnya apa ya? Mungkin kalau orang kalau kesenggol dikit marahnya mungkin cuma 6 gitu. Maksudnya Ya. dari 1 sampai 10 tuh mungkin marahnya 6, 5 gitu. Nah, yang punya ADHD hiperaktif ini, yang impulsif ini bisa langsung 10 gitu atau 9 kayak gitu. Iya. Jadi apa ya? Dia kalau manajemen si regulasi emosinya belum dilatih gitu, itu benar-benar kelihatannya kayak apa ya? Nggak stabil gitu, Iya. nggak ya gimana ya? Maksudnya penting banget sih untuk terapi itu, Iya. apalagi yang aktif Heeh. aktif ADHD itu. Sebenarnya kenapa butuh di terapi itu karena pada orang-orang dengan ADHD baik usia anak, remaja sampai dewasa itu memang secara sistem syaraf di otaknya itu memang ada pemrosesan neurologis, pemrosesan informasi secara neurologis sistem syarafnya yang berbeda gitu. Makanya nggak bisa tuh anaknya disalahin atau dianggap kadang-kadang ini Mbak Ayu, aku suka ngerasa kita tuh di Indonesia masih berharap atau berpikir dengan wejangan verbal tuh orang berubah gitu. Iya, Kalau pakai wejangan verbal berubah mah nggak usah ada profesi kayak saya jadi psikolog, psikiater gitu ya. Karena ini tuh isunya sistem otak. Anaknya itu nggak pengen lebay emosinya kayak gitu. Tapi dia itu sistem neurologisnya tuh kayak ibaratnya kalau kita lagi masak air gitu ya langsung panas tinggi gitu loh. Kalau masak air langsung mendidih. Itu di sistem otaknya. Dia nggak ada emosi kalau belum dilatih ya regulasi emosi itu nggak ada emosi tengah-tengah ya Mbak Ayu ya. Jadi ya enggak. kayak oh seneng tapi biasa aja tuh chill gitu susah. Adanya tuh over excited gitu ya salah satu yang ciri khas di ADHD atau yang kayak bodoh amat walaupun tugasnya penting menurut guru tapi aku nggak suka aku nggak mau kerjain langsung kayak
kayaknya buat orang apalagi di Indonesia yang di pendidikan Indonesia menjunjung unggah-ungguh gitu kayak anaknya kayak nggak respect gitu sama gurunya padahal dia tuh bosen sama aktivitasnya atau dia nggak suka bukan dia nggak hormat sama gurunya ya kadang-kadang itu yang jadi lebih stigmanya lebih berat ya Mbak Ayu ya di Indonesia ya. Kayaknya berat banget sih. Udah di samping banyak orang yang nggak tahu HDHD itu apa gitu. Pokoknya Hmm. maksudnya apa ya? Hal populis yang ada di masyarakat tuh hanya tahu bahwa disabilitas Hmm. intelektual itu adalah autis gitu loh. Jadi Hmm. kadang-kadang orang stigmain kayak oh mungkin dia autis atau ya kasar tuh kayak idiot gitu ya. Padahal dia Hmm. apa emosinya meledak-meledak gitu. Maksudnya disabilitas intelektual, maksudnya disabilitas bukan secara fisikal tuh kan banyak macam-macam ya. Kalau misalnya istilah luarnya tuh neurodivergent kan. Nah, Iya. ADHD ini tuh juga suatu hal yang bukan hal yang bisa diremehin sih Hmm. gitu. Dia ada Hmm. gitu. Dia terpisah sendiri dari stigma si autistik ini gitu. Betul. Dan itu kalau boleh tahu waktu itu adik Mbak Ayu didiagnosa ADHD itu berapa tahun yang lalu, Mbak? Pas umur 5 tahun tuh berapa tahun yang lalu? Oh sekarang tuh udah gede, udah umurnya 24. Jadi itu kan bayangin 18 tahun lalu, bayangin aku aja Ya, 2016 masih berpikir emang ada ADHD dewasa. Jadi itu sekitar 20 tahun yang lalu ya berarti ya. ya, ya itu udah lebih dari udah hampir 2 dekade. Ya, ya. Jadi kebayang itu benar perjuangan Mbak Ayu Ya, sama Mama tuh keluarga luar biasa ya. nah jadi sebenarnya saya tuh membentuk si bersama ADHD ini tuh kayak ada kepuasan sendiri sih, Bu. Hmm. Jadi melihat teman-teman di sini yang punya pengalaman serupa seperti ibu saya gitu ya, Hmm. uh, wadah gitu untuk saling berbagi dan juga diskusi gitu. Kayak Iya. mereka nggak merasa sendiri gitu. Soalnya yang ibu saya rasakan tuh nggak gitu gitu. Yang dia Mm-mm. lakukan adalah bercerita kepada saya gitu. Iya. Ibu-ibu yang lain nggak ada yang ngerti. Maksudnya nggak ada yang anak seperti adik itu seperti apa di tahun waktu adik saya masih 5 tahun Iya, gitu. iya. Tahun 2000 lah ya, tahun 2000-an ya. 2000 Oh, ya. ini udah ada pertanyaan, tapi sebelum Mbak Ayu nanti menjawab pertanyaannya, saya izin menjelaskan dulu ciri-ciri ADHD supaya teman-teman menyamakan persepsi ya ADHD itu apa karena itu ketika tiap kali kita menjelaskan ADHD, saking masih banyak yang nggak paham, kita harus selalu balik ke basicnya, definisi ADHD dan kondisinya seperti apa. Jadi ADHD itu kalau menurut DSM-5 yang sekarang dipakai untuk membuat diagnosa, ini buat edukasi ya saat ini, jadi bukan untuk self-diagnose karena bahkan ketika ketemu psikolog dan psikiater pun harus ada pemeriksaan beberapa kali untuk sampai menentukan kondisi ADHD, kadang butuh pemeriksaan gelombang otak kalau yang zaman sekarang atau tes TOFA, jadi banyak sekali rangkaian untuk mengetahui, tapi paling nggak ada gejala, yaitu namanya gejala inattention, hiperaktif dan impulsivitas. Dan ini harus berlangsung 6 bulan lebih ya. Jadi bukan cuma sekali tantrum besokannya aman, itu bukan ADHD. Ini terus menerus nih minimal 6 bulan gitu ya. Dan kondisi emosinya itu nggak sesuai sama umur perkembangannya. Maksudnya kalau anak umur 3 tahun tantrum nangis-nangis itu wajar. Jadi makanya hampir jarang ADHD didiagnosa umur 3 tahun, 4 tahun. Biasanya tadi tuh udah 5 7 tahun gitu. Jadi kalau teman-teman seumurnya dia habis nangis atau tidak mendapat yang dia inginkan tuh chill aja, udah tenang, kok ini anak saya tuh kayak nagging terus gitu ya, kayak maksa terus kayaknya susah banget menerima kekalahannya sampai berhari-hari gitu ya. Jadi bukan cuma sekali dua kali gitu. Jadi ada faktor frekuensi, intensitas, durasi yang harus kita liatin. Dan ada dampak negatif pada aktivitas sosial, pada akademis kalau lagi sekolah dan di kerjaan gitu. Nah, gejala-gejalanya misalnya apa aja sih gitu ya? Yang pertama keluhan inatensi. Itu biasanya suka ngerjain hal di luar tugasnya. Terus Hmm. susah ngikutin instruksi. Apalagi kalau instruksi ada 2, 3, 4 tahap, itu agak susah gitu ya. Terus kalau ngerjain tugas, awalnya semangat, abis itu nggak diselesain tugasnya. Terus kayak susah fokus sama sesuatu yang dia nggak suka gitu, yang wajib itu kan tugas tuh banyak yang wajib. Kalau anak saya bisa fokus kok menyelesaikan Lego yang dia suka lah itu nggak ada persoalan. Jadi yang susah itu kalau misalnya untuk tugas-tugas sekolah atau tugas-tugas pekerjaan gitu ya. Dan kesusahan mengorganisir. Nah ini terjadi bahkan sampai usia dewasa. Jadi itu menyebalkannya gangguan fungsi eksekutif di otak ADHD itu mempengaruhi kemampuan kita mengorganisir gitu.
Dan biasanya gejala-gejala ini jadi munculnya tuh minim kalau interaksinya one on one. Jadi makanya anak ADHD suka berbeda ya Mbak Ayu ya, antara interaksi di rumah satu lawan satu, orangnya cuma sedikit, sama di kelas yang banyak gitu ya, Hmm. orangnya 18, 20, apalagi zaman dulu 30 gitu ya. Sekarang aja 18 anak tuh setengah mati buat anak dengan kondisi ADHD. Terus kadang kalau ada di lingkungan baru, ada anak-anak tipe ADHD-nya juga masih bisa diam dulu nih, tapi nanti kalau kita cek kedua kali, tiga kali ketemu, wah baru deh keluar kondisi aslinya. Terus abis itu kalau mereka lagi lihat HP, apa yang zaman sekarang nih ya, kalau mereka lagi kelamaan lihat HP mungkin nggak kelihatan hiperaktif atau impulsifnya, tapi nanti kalau HP-nya nggak ada itu baru kelihatan. Nah tadi baru tentang yang area keluhan inatensinya. Nah ini yang keluhan hiperaktifnya. Biasanya itu nggak bisa diam dan berlarian terus saat bosen, tapi ini di atas usia 3-4 tahun ya. Kalau anak 3 tahun masih lari-larian, 1,5 tahun larian wajar. Jadi itu bukan ADHD ya, gitu. Makanya harus sangat sensitif sama usianya. Terus kalau misalnya lagi diam, itu suka ngetuk-ngetuk meja gitu kayak atau bunyiin cetekan terus menerus atau kakinya digoyang-goyangin terus kayak dinamo gitu. Terus kalau nggak ada kegiatan tuh gelisah bawaannya gitu. Dan juga ada yang ADHD yang tipenya ada keterlambatan bicara, ada yang idenya banyak ngomong terus gitu. Dan kalau waktu remaja dan dewasa, kelihatan tuh jadi lebih gampang cemas gitu. Jadi makanya beberapa ada yang baru ketahuan ADHD di usia remaja dan dewasa karena udah munculnya tuh kelihatannya kayak cemas. Terus kayak apa? Hiperaktifnya bukan hiperaktif di perilaku yang kelihatan, tapi hiperaktifnya di gelombang otak, di pikirannya kayak banyak banget idenya kebanyakan gitu. Nah kalau dari pengalaman Mbak Ayu sendiri, tipe hiperaktif yang adiknya alami seperti apa dan mungkin ada perbedaan nggak antara usia 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun ke remaja gitu, tipe hiperaktifnya? Hmm, kalau yang saya lihat dari adik saya sendiri ya, maksudnya yang dia laki-laki tuh, eh dia kalau udah megang HP itu bakal anteng seharian, kayak Hmm, nggak makan, nggak minum juga gitu. Terus iya. eh, apa ya? Mungkin karena yang tadi disebutin sama Bu Anas bahwa otaknya tuh selalu sibuk gitu. On the Dan go terus iya, otaknya. dan dia tuh selalu apa kayak tidur tuh larut malam banget gitu. Jadi Hmm, kayak orang berkebalikan gitu sih. Jadi kayak orang tidur dia bangun, orang bangun dia malah tidur kayak gitu. iya. Terus apa ya? Dia tuh paling suka naik motor-motoran gitu. Dan Hmm. karena impulsivitasnya gitu ya, maksudnya kayak gerasak gerusuk dan lain-lainnya gitu. Dia tuh udah nggak tahu berapa kali kecelakaan gitu sih Bu. Oh, oh iya 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 betul betul. Nah itu terkait sama apa namanya ciri-ciri ketiga dari ADHD. Tadi kan ada inatensi, ada hiperaktivitas. Yang gejala ketiga tuh yang dominan adalah keluhan impulsivitas. Jadi impulsif itu, nah impuls ini tuh yang khas banget isunya tuh tentang sistem syaraf otak gitu. Hmm. Bukan sengaja nyari-nyari masalah gitu ya Mbak Ayu ya. Gitu. Jadi impulsif ini definisinya tuh adalah tindakannya tuh tergesa-gesa tanpa dipikirkan terlebih dahulu dan Hmm. ada potensi membahayakan individu baik dia sendiri maupun orang lain kayak tadi misalnya di jalan jadi nggak lihat gitu ya Mbak mungkin pas misalnya ada cekungan atau ada keramaian gitu jadi lebih rentan mengalami kecelakaan jadi kalau di negara-negara maju yang saya udah pernah baca semisal di Kanada gitu ya di Amerika mereka udah nemuin tren bahwa orang-orang dengan kondisi ADHD memang lebih punya resiko mengalami kecelakaan gitu, Iya. kecelakaan jalan gitu ya. Karena ada sisi impulsivitas makanya penting banget melatih sensori integrasinya kalau usia kecil terus olahraga di usia dewasa dan melatih juga tadi regulasi emosi. Jangan-jangan ngebut-ngebut habis itu amit-amit kena tabrak atau nabrak tuh karena regulasi emosinya yang belum baik gitu ya. Dan impulsivitasnya tadi tuh uh, lebih ke yang jangka pendek gitu ya, yang jangka panjang tuh suka susah buat mikirin gitu ya, dan susah untuk menunda kepuasan. Itu karena isu impulsivitas di Ya. otak. Dan munculnya tuh jadi kayak gangguan sosial gitu. Misalnya, makanya kalau dari kecil kita udah melihat kayaknya kok dia susah buat nunggu ya, kalau ngantri gitu ya, kayak nggak sabar. Terus kayaknya udah marah-marah banget, justru malah kita perlu berlatih ya gimana caranya supaya bisa lebih sabar menunggu karena untuk bisa beradaptasi sosial di lingkungan masyarakat kan itu ya si impulsivitasnya ini perlu bisa dikelola lah gitu. Jadi kadang juga suka salah kaprah ini ya Mbak Ayu sering nggak dapat pertanyaan ini ADHD bisa sembuh nggak ya gitu.
Padahal ini adalah kondisi neurologis yang kita kelola aja supaya bisa beradaptasi dengan lingkungan. Tapi bisa banget kayak orang neurotipikal sih enggak, tapi karena kan otaknya neurodivergent, cuman dia makin bisa beradaptasi. Kalau tadi gimana Mbak pengalaman tentang hiperaktivitasnya selain jadi gampang kecelakaan? Apa ya, maksudnya dia juga kalau lagi marah gitu ya, nggak bisa marah yang biasa aja gitu, pasti luar biasa gitu. Maksudnya di rumah tuh selalu bikin apa ya, kejadian apapun Mm-mm. yang bikin ibu tuh jadi ya kayak stres gitu. Saya sebagai Hmm. kakak kelihatan punya ibu yang kayak gitu pun juga saya jadi ikut marah karena ngeliat adik saya tuh kayak gitu gitu. Maksudnya apa ya? Saya merasa sih orang-orang maksudnya keluarga yang punya anak ADHD ini tuh luar biasa kuat sih. Karena apa ya? Terutama ibunya gitu ya. Itu tuh Mm-mm. beneran tahan banting banget gitu. Di samping kalau yang saya lihat si adik saya tuh paling kerasa di samping dia uh, pulang tuh selalu luka-luka karena jatuh dari motor. Itu tuh Mm-mm. kebanyakan single accident gitu sih Bu. Kayak dia Hmm. uh, kayak nggak ada korban gitu, korbannya hanya dia sendiri Iya, gitu. iya, Bentuk iya. dan Saya juga sering mencelakai diri sendiri, jadi orang lain nggak kenapa-napa, saya pulang luka-luka gitu. Ternyata masih impulsivitasnya ini. ya terus kayak dia tuh kalau belajar nggak bisa lebih dari 10 menit gitu sih Bu. Hmm. Kalau lebih dari 10 menit itu dia marah. Oh, Dia kayak maksudnya kayak apa ya, nggak mau gitu, nggak mau belajar, nggak mau ngelanjutin belajar gitu. waktu kecil tuh ada bantuan farmakoterapi atau minum obat kayak Prohiper gitu nggak Mbak Ayu? Em, Setauku enggak sih Bu, dia tuh Di cuma ada ya. perilaku aja dan Oh. Nah, ini beberapa di kolom komen udah mulai seru sendiri Mbak Ayu buat bahas tentang ini bahwa salah satu isu regulasi emosinya tuh ketika masuk usia sekolah, lagi remaja yang mulai sadar temen, itu kayak anak-anak dengan ADHD dan remaja dengan ADHD tuh pengen banget diterima sama lingkungannya ya, pengen diterima sama teman-teman. Dan ketika dapat penolakan dari teman-teman, itu ada istilah namanya RSD ya, Rejection Sensitive Dysphoria. Jadi baper banget kalau ditolak temen gitu dan kadang-kadang ada keidealan gitu ya, idealis banget pengennya tuh temennya tuh bisa menerima semua yang aku punya gitu, padahal kan kadang temen yang cocoknya ini cocoknya makannya tapi musik nggak cocok, yang ini cocok sama musiknya tapi gamenya beda gitu. Jadi kadang-kadang di masa remaja yang saya juga perhatikan dari klien-klien saya yang ADHD tuh mereka punya keidealan kayak temen aku tuh harusnya kayak gini gitu, dan itu ketika mereka ditolak atau kadang tuh yang sering dialami juga karena bercandaannya nggak nyambung ya sama temen seumuran, itu jadi apa namanya, regulasi emosi juga jadi kena gitu kayak kok temen aku sukanya ngomong ini, aku suka ngomong yang lain gitu. Jadi itu yang bisa terjadi. Kalau dari Mbak Ayu ada yang mau ditambahin Mbak terkait pengalaman pertemanan dan regulasi emosi pada individu dengan ADHD? hmm, gimana ya, kalau dari saya lihat sih karena saya yang ngurus dia di sekolah gitu ya, eh, dia tuh kalau balik lagi ke regulasi emosinya yang nggak kontrol banget gitu, dia suka main hantam temen-temennya gitu dan itu tuh nggak mandang gender gitu ya. Ini beneran kayak ya karena dia mengambil sisi emosinya tuh ekstrim gitu dan masih belum bisa meregulasi tuh, jadi kayak dia selalu dapat masalah gitu dengan teman-temannya gitu dan sering apa ya, maksudnya sering aku sebut kakaknya gitu ya, aku kasih tahu pun juga kadang masuk kadang enggak gitu dianya, jadi kayak uh, Betul. apa ya, sulit gitu. Kalau Nah enggak ini pertanyaan kita yang kedua nih. Jadi kalau dari pengalaman Mbak Ayu gitu, apalagi udah cukup panjang ya pengalamannya sampai adik umur 24 tahun, itu cara membantu meregulasi emosi untuk individu dengan ADHD dari best practice pengalaman Mbak Ayu, so far apa aja nih Mbak yang membantu untuk meregulasi emosi? Atau ya nanti kalau otaknya udah lebih matang dia baru bisa, kalau yang ini kita tahan-tahanin aja deh, emang dia belum paham gitu. Atau gimana Mbak? sejauh ini sih yang paling saya lihat gitu ya, dia itu pernah main ke rumah kakeknya gitu, jadi Hmm. sekeluarga kakeknya, dan itu kan di rumah kakek tuh yang maksudnya ada sawah dan lain-lain kan. Hmm. Nah
dia tuh apa ya, diajak sama kakek saya buat ngesawah gitu. Jadi Oke. melakukan hal-hal fisikal gitu sih. Ya, dan itu Nah, yang story activity ya ke sawah ya. ya, betul. Jadi kayak dia masuk ke lubang lumpur gitu, gituin apa ya yang ditanam dan lain-lain gitu. Eh, Pulang-pulang tuh dia happy, happy banget gitu. Malah Hmm. lebih Dok, yang sebelum banjir tuh di otaknya ya kayaknya ya. iya, yang mungkin sebelumnya dia di depan apa kayak apa ya di HP-nya terus gitu. Ngelakuin itu tuh dia jadi lebih kayak aware sama lingkungannya gitu. Jadi nggak sering nggak megang HP gitu. Kalau dia melakukan aktivitas itu. Jadi intinya sih harus olahraga sih, keluar keringat gitu. Oh iya, betul betul. Dan kalau bisa outdoor sih biar kena juga ini ya, ada apa hormon serotonin juga ya dari cahaya Ya. matahari. Hmm. Jadi kayak lebih bisa bahagia kayak gitu-gitu. Saya lihat sih perubahan paling nyata tuh di situ sih. Hmm. Hmm. Jadi bisa dibilang sebenarnya kan orang suka gini, kayaknya kok sekarang makin banyak anak bermasalah atau anak ADHD, dulu nggak ada, dulu mungkin juga banyak, cuman karena lingkungannya masih lingkungan alami gitu Betul, ya, betul. semua orang mainnya di sawah, di rumah tetangga, masih gelantungan pohon, jadi yang sebenarnya punya indikasi ADHD tuh udah tersalurkan Betul. ya, dengan aktivitas fisik, begitu kita hidupnya dunia lebih modern nih katanya, tapi karena kita kurang gerak itu makin deh yang ada bibit menjadi ADHD makin kelihatan menjadi-jadi dan tadi dari pengalaman Bayu begitu adiknya lebih banyak aktivitas fisik outdoor tuh jadi jauh lebih bisa meregulasi emosi ya. Ya, Dan itu salah satu yang membuktikan bahwa mau dimarahin 100 kali, mau dia suruh nulis, saya tidak akan mengulangi, itu bukan solusinya gitu. Dan bahkan saya prihatin banget Mbak Ayu sampai tahun 2024 di sekolah-sekolah di Indonesia, mungkin karena guru-gurunya belum di training soal neurodivergent dan bagaimana sistem syaraf mempengaruhi perilaku anak, masih hukumannya kayak zaman kita sekolah dulu gitu, yang kayak suruh nulis lah, saya tidak akan mengulangi, atau cuma dimarahin doang, atau bahkan diskors. Ini tuh isunya tentang sistem syaraf otak dan gerakan-gerakan tubuh otot yang harus dilakukan, yang dilatih. Jadi tujuan kuncinya ya melatih lewat gerakan-gerakan seperti itu ya Mbak Ayu ya. betul betul. Jadi kayak gerakan yang untuk sensori integrasinya tuh memang harus diasah sih. Betul. Iya. Dan saya sendiri sebagai orang dewasa dengan ADHD mendapatkan manfaat ketika 2,5 tahun terakhir saya ada olahraga strength training Hmm. dan coach olahraga yang paham neurodivergent. Jadi fungsi olahraganya pada awalnya bukan untuk menurunkan berat badan, tapi untuk melatih koordinasi motorik saya. Ternyata saya cara menapaknya itu nggak tepat kayak orang pada umumnya. Jadi sering injury, sering ankle, sering keplitek kakinya gitu. Ternyata karena cara menapaknya nggak tepat dan begitu lebih latihan koordinasi motorik di tubuh, kayak untuk interaksi sehari-hari atau nangkep informasi instruksi itu jauh lebih gampang gitu ya, dan tuh membantu regulasi emosi karena kalau di saya sendiri tuh dengan olahraga jadi nangkep bahwa kadang kan olahraga ada yang kita nggak nyaman ya, tapi ini tuh nggak nyaman biasa. Di otak saya juga tadinya ekstrim, cuman ada nyaman banget atau nggak nyaman sama sekali. Kalau nyamannya apa, kalau nggak nyaman sedikit aja udah bereaksi gitu. Jadi saya kalau digigit nyamuk aja tuh bisa ngomel atau cerewet, aduh nggak enak nih gigit nyamuk gini, yang buat orang lain kan biasa aja digigit nyamuk gitu, tapi karena ADHD ini berbarengan dengan isu sensitivitas sensori, jadi itu kalau ada nyamuk atau kepanasan atau tekstur bajunya nggak enak tuh udah mulai susah berkonsentrasi dan mulai bawel deh gitu ya. Ini menarik, ada pertanyaan dari Bu Nancy Liu. Bagaimana dengan anak ADHD yang punya masalah komunikasi? Belum bisa membela diri kalau dibully, bercanda nggak nyambung. Boleh kasih tahu nggak Bu info anaknya umur berapa nih? Kalau dari Mbak Ayu sendiri ada pengalaman nggak ketika adiknya nggak bisa membela diri? Atau tadi dia membela dirinya dengan memukul Ya, temannya gitu ya? dia bentuknya lebih ke fight sih. Fight. Cara dia defense tuh fight. Mm, 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 mm. Oke, nah tadi Mbak Ayu sebenarnya juga udah bahas soal pengguna apa bagaimana aktivitas ke sawah, olahraga outdoor itu membantu adik meregulasi emosi. Selain itu ada elemen-elemen sensori lain nggak? Sensori itu terkait dia tuh mungkin kerjaan Mbak Ayu juga kayak visual, terus auditory, apa suara, lagu atau sentuhan yang menurut Mbak Ayu bisa berdampak dan membantu pertumbuhan individu dengan ADHD. Hmm, ada satu kebiasaan adik saya yang lakuin tuh itu dia tuh selalu nyalain kipas Mm-mm. yang bener berisik. Kalau kalau saya sih pakai itu saya nggak bisa tidur gitu. Iya. Tapi dia malah tidur nyenyak gitu. Jadi saya Oh, melihat bahwa
biasa. Noise ya? Iya, ini mungkin kayak brown noise Ah, kali ya, atau white. Jadi kayak kalau dia berapa kali ya? ya, jadi saya melihat dia justru lebih lelap ketika kipasnya nyala dan itu kipasnya sampai terdengar di luar kamar gitu. Hmm, hmm, Kalau hmm, kalau 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 saya sendiri sih kalau tidur tuh saya harus hening gitu. hmm. Ada suara suara purifier Iya, aja. Itu tuh kedengeran. tidur gitu. Jadi kalau Hmm, adik saya tuh sekarang kipas yang gitu tuh baru tidur. Itu sih paling yang eh, saya apa ya yang saya notice gitu ya hmm. di dia. Kalau di Eh, klien saya yang ADHD di usia 10-11 tahun, dan ini salah satu strategi untuk orang tua maupun guru di sekolah, mereka tuh kalau dengan kondisi ADHD lebih mudah dapat perhatian atau attention mereka itu kalau kita sentuh bahunya. Jadi hmm, paling nggak boleh kita di dapur, anaknya di ruang tamu diajak ngomong, itu udah pasti nggak masuk tuh. ya, Jadi mending kita selesaiin dulu kegiatannya, terus tatap matanya, empat mata, terus kasih tahu, abis ini kamu lakuin ini ya gitu. Terus apalagi ditambah sentuhan karena itu kayak ngasih ngasih input sensori ke otaknya untuk ngerti gitu. Jadi beberapa guru yang ngelakuin itu mereka tahu oke okay, kalau anaknya ada spektrum ADHD kalau kita ngomong itu lebih mendekat empat mata terus ada sentuhan di bahu untuk mereka ngerti gitu. Jadi kadang-kadang kan kayak skill-skill sederhana kayak gini begitu kita pakai dan membantu kan oh jadinya gini loh cara berinteraksi sama anak ADHD mereka juga bisa sekolah seperti anak-anak pada umumnya kok gitu karena di Malaysia dan Singapura anak-anak dengan ADHD sekolah di sekolah biasa gitu cuman gurunya aja dan orang tuanya dan orang tua murid lainnya dilatih memahami bagaimana neurodivergent gitu hmm, itu di mana tadi Bu? di, di apanya Di negara mana tadi? Negara di mana? Singapura sama Malaysia Wah, udah jauh banget ya. kita udah ketinggalan 30 tahun pendidikannya sama Malaysia Oh, sama Singapura. padahal Hmm. Hmm. apa ya startingnya Iya. Indonesia gak jauh-jauh amat, bahkan sama gitu ya. Udah jauh sih. Mhm. Ini di apa di kolom chat juga ada yang menjelaskan tentang pentingnya pergi ke psikolog. Saya sendiri sampai hari ini masih rutin konseling ke psikolog, kadang 2 minggu sekali atau sebulan sekali itu ngebantu banget untuk aspek regulasi emosi karena tadi otak kita memproses pengalaman tuh beda sama orang lain gitu. Yang buat orang lain ini pengalamannya biasa aja, buat orang-orang dengan ADHD itu bisa sedih banget, bisa terluka banget, bisa baper banget gitu. Jadi kalau teman-teman merasa ada spektrum ADHD, salah satu bantuan regulasi emosi adalah konseling berkala dengan psikolog yang cocok buat teman-teman kan ke psikolog juga cocok-cocokan gitu ya. Itu penting banget untuk kemampuan meregulasi emosi. Ibaratnya kayak orang berenang, selain punya skill sendiri, kita juga punya bantuan pelampung nih Hmm. buat membantu emosinya. Karena kan hidup orang dewasa tiba-tiba masalah datang, tiba-tiba ada hal di luar ekspektasi kita terjadi dan ADHD itu barengan sama kecemasan gitu. Jadi kecemasan dan ADHD itu kayak kakak adik di sistem otak tuh satu kesatuan. Jadi ketika kita belajar mengelola isu emosi pada ADHD, kita juga belajar bagaimana mengelola kecemasan yang pada orang dengan ADHD itu kecemasan cukup tinggi ya, bahkan bisa mengalami anxiety disorder, gangguan kecemasan karena pemrosesan informasi si otak ADHD ini gitu. Kayak semacam komorbid gitu ya Bu ya. Iya, komorbidnya itu paling deket sama kecemasan, makanya banyak komorbid ADHD dan depresi gitu. Itu yang membuat kita perlu sangat hati-hati dengan kondisi ADHD. Ibaratnya bayangin ADHD itu kayak orang punya resiko asma lah. Jadi hidupnya itu kalau punya asma kan kita kalau ke sembarang tempat mesti cek dulu nih yang merokok banyak nggak boleh kecapean. Gitulah protokol self care ADHD juga kurang lebih banyak untuk melatih mengolah diri supaya nggak terlalu jadi tekanan hidupnya tuh jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu banyak. Mungkin orang lain bisa, jadi makanya mungkin teman-teman yang ADHD bisa relate ya kalau kita tuh nggak cocok sama motivator-motivator gitu. Kalau orang lain bisa, kamu pasti bisa. Kalau orang lain bisa, kita belum tentu bisa dan nggak apa-apa gitu ya. Soalnya kemampuan otak kita menampung tekanan stres itu beda sama orang neurotipikal. Orang neurotipikal stres-stres biasa kita bisa sampai rambut rontok, gangguan hormon. Kalau yang cewek sampai gangguan menstruasi, bahkan sampai depresi. Jadi jangan samakan diri kita sama orang lain gitu ya.
Jadi itu nih ada yang bilang juga true banget depresi dan anxiety sama ADHD sepaket kalau nggak ditangani sejak dini. Iya ngeri banget kan gitu. Dan semakin saya membaca jurnal-jurnal tentang ADHD Mbak Ayu, saya jadi lebih tahu kalau ADHD ini kayak terminal hub gitu. Dia kayak terminal dari gangguan-gangguan psikologis yang bisa lebih parah kalau nggak ditanganin. Misalnya ADHD itu deket banget sama bipolar. Jadi bisa jadi orang-orang yang mengalami bipolar itu punya ADHD tapi nggak tertangani, nggak terdiagnosa. Terus dari ADHD ke bipolar ke borderline personality mereka satu jalur gitu. Tinggal tingkat intensitas keparahannya aja gitu. Terus juga tadi kalau ADHD, resiko ADHD yang tidak tertangani lebih mudah dapat kecelakaan. Jadi cepat mati muda gitu kan. Iya. Karena apa namanya injury baik karena careless gitu ya sama diri sendiri maupun kecelakaan gitu. Terus juga kalau di Kanada udah ada penelitian di penjara di Kanada 70% yang masuk penjara di Kanada itu mereka adalah yang tidak terdiagnosa dan tidak tertangani ADHD-nya. Dan kita bisa pakai logika, oh ya kan yang masuk penjara tuh melakukan hal-hal impulsif ya. Jadi impulsivitasnya nggak terkelola gitu. Jadi sepenting itu loh kita bisa ada tadi ya deteksi dini kondisi ADHD, ada treatment penanganan untuk ADHD dan juga yang komunitas bersama ADHD ini ingin memberikan support system ya untuk orang tua, keluarga yang anaknya ada ADHD gitu ya Mbak Ayu ya. Ya betul betul. Jadi kayak di grup tuh sebenarnya mereka aktif berdiskusi ya Bu ya, kayak entah sharing kehidupan mereka sehari-hari dan apa ya, di dalam grup itu sendiri tuh banyak banyak apa ya, banyak member yang emang ternyata dia di bidang apa, ahli di bidang sesuatu gitu, dan mereka berbagi ilmu juga di sana gitu, kayak seru gitu untuk dipantengin gitu sebenarnya, untuk kalaupun juga maksudnya ada yang pengen ditanyakan juga biasanya ada yang respon dan lain-lain kayak gitu. Jadi pokoknya setiap lihat grup berdiskusi itu saya seneng karena apa ya, itu adalah hal yang ibu saya butuhkan pada apa ya, pada waktu itu gitu, yang tidak ya, realisasikan kayak gitu sih sebenarnya, kan karena kita udah zaman digital gitu kan, jadi lebih mudah juga buat berkomunikasi dengan jarak jauh kayak gitu. Wah ini ada pertanyaan menarik Mbak di kolom question dari Sprinkle of Lux. Dia ada beberapa pertanyaan sih ini yang mungkin kita bisa jawab bersama. Jadi kan isu anak ADHD ini kan susah nih ngikutin aturan, apalagi aturan-aturan norma sosial yang terlalu banyak di budaya Indonesia gitu ya. Nah, gimana nih pengalaman Mbak Ayu kalau misalnya ketika adik dulu harus datang ke acara keluarga gitu, terus kayak hierarki keluarganya ketat yang mungkin harus salim sama semua padahal anak ADHD suruh salim 3-4 orang habis itu dia udah bosan suruh salim sama 20 orang gitu atau harus ngantri, itu ada nggak pengalaman kayak gitu dan strateginya gimana? Kalau dari pengalaman saya pribadi Bu, jadi kayak kan saya juga punya kakak laki-laki dan kami berdua tuh ya alhamdulillah maksudnya tidak ada punya permasalahan seperti adik laki-laki saya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kumpul besar keluarga kayak gitu sih, kita sekeluarga udah pada tahu kasarnya gitu ya, adik saya tuh bakal melakukan apa, karena itu sudah terulang-ulang gitu. Jadi kita lebih kayak apa ya, kita nggak mewajibkan dia untuk datang gitu. Jadi yang datang cuma saya dan kakak saya aja gitu. Jadi kalau apa ya, kita lebih memilih kayak ya tidak mau mendapatkan permasalahan baru gitu di keluarga besar gimana kayak gitu sih sebenarnya. Kalau diomongin juga dikasih tahu pelan-pelan juga nggak bakal masuk sih. Iya. Gitu. Jadi memang menurut saya kenapa makin banyak anak-anak spesial hadir di dunia ini supaya kita saling belajar bertoleransi dan memahami bahwa hidup yang kita pikir kayak dulu harusnya kayak gini enggak juga kok gitu. Jadi kita bisa saling menyesuaikan ya kan, nggak mungkin relationship itu kan dua orang atau lingkungan saling berusaha ya, aksi reaksi, nggak mungkin cuma satu orang yang berusaha berubah lingkungannya nggak mau. Nah itu yang definisi inklusi yang kita pengen ya. Inklusi kan tuh semua orang berusaha menuju ke titik tengah, jadi nggak ada cuman ya kamu yang harus ngikutin, nggak mau tahu ini udah aturan dari zaman dulu gitu kan, nggak bisa ya kayak gitu. Jadi, bagus banget nih salah satu
model dari keluarga Mbak Ayu tuh mereka udah mengantisipasi situasinya ya, dan ya udahlah kalau nggak penting-penting banget, bukan hidup dan mati, sopan santun mah dicari yang penting-pentingnya aja satu dua ya, sisanya ya udahlah ya kita maklumi aja gitu ya. Apa namanya? Tadi saya mau bilang juga ini ya, kan kondisi ADHD ini sebenarnya tadi ada pemrosesan di otak yang berbeda. Itu kalau misalnya dalam perspektif kesehatan fisik tuh analoginya mirip kayak orang yang kakinya cedera terus disuruh lompat gitu. Ya, betul, betul. Orang yang kakinya cedera kita paksa lompat, kamu punya kaki kan, masa nggak bisa lompat gitu. Ya sama nih, anak ADHD tahu harus gitu tapi dia nggak bisa, ya udah kita ini aja, let loose aja gitu, yang penting hal-hal esensial masih bisa. Dan tadi saya mau nambahin yang kedua, saya jadi inget tadi Mbak Ayu bilang polanya kan berulang nih, jadi juga ada istilah kalau buat kondisi ADHD tuh mereka perilakunya tuh predictably unpredictable, jadi perilakunya suka berbeda atau suka terlalu kreatif, tapi polanya itu-itu aja kok. Jadi sebenarnya tuh bisa diprediksi gitu. Misalnya kalau pergi ngantri rame, atau misalnya kayak saya ke Pasar Baru, kalau di Jakarta gitu, Pasar Baru lagi panas, banyak orang, terus pasti nanti moodnya gampang cranky, itu udah bisa keprediksi. Makanya kita sebagai orang tua dan lingkungan keluarga tuh harus bisa memitigasi ya istilahnya ya. Bukan cuma mitigasi bencana alam, tapi mitigasi, nih kalau bawa anak ADHD, begitu dia lapar, dia jadi gampang marah, berarti harus ada cemilan dibawa. Atau kalau dia sangat-sangat terganggu secara sensori dengan orang yang rame, berarti jangan pergi pas lagi rame gitu ya, perginya di hari lain, atau mendingan gak usah pergi. Daripada ntar dia jadi tantrum heboh di tempat Ya, umum gitu kan gitu. Jadi atau kalau mau acara kondangan gitu ya, kalau pakai baju brokat-brokat itu kayak otaknya langsung ngehang dan jadi cranky, ya udahlah ya gitu kan. Yang penting dia hidup gitu kan. Apalagi kita sudah mengalami hidup abis pandemi COVID gitu kan. Apapun yang penting kita masih hidup gitu ya. Hal-hal lain tuh nggak usah terlalu dipusingin lah gitu. Jadi yang esensinya aja gitu. jadi sebenarnya yang jadi PR tuh lebih ke ini sih, Bu, kalau saya tuh Hmm. menjelaskan keluarga besar sih kondisi Hmm. adik itu Hmm. seperti apa. Iya, Kadang iya. spirit juga nggak, ada yang nggak tahu ADHD itu apa kayak gitu. Betul, betul, betul. Emang harus bersama ya, Iya, baru kita ngerti kondisinya. betul. Mm-mm. Terus kalau dari pengalaman Mbak Ayu, seberapa penting peran orang tua nih untuk ngebantu latihan regulasi emosi buat anak dengan ADHD? Wah, itu bagi saya sih paling paling penting sih, kayak si apa, wadah, bukan wadah, rasionya tuh paling lebar gitu, paling besar di antara yang lain gitu. Karena di samping kayak caretaker ini tuh kayak role model gitu ya di sehari-hari mereka. eh Apalagi kalau misalkan homeschooling gitu, Hmm. itu kan harus banget ortu gitu yang jadi panutan tuh gitu. Jadi kalau misalkan dia sekolah reguler sih, mungkin rasionya masih tetap besar orang tua dan sisanya tuh di guru gitu ya, Iya, untuk memahami. betul. Kalau siswa ADHD ini tuh tabiatnya tanda kutip tuh seperti itu gitu. Hmm. Maksudnya, uh, kalau misalkan di orang tua tuh penting banget di advokasi sih Bu, Hmm. menurutku, untuk yang punya anak ADHD ini gitu. Di samping mereka juga hidup setiap hari gitu ya, saling ketemu gitu, dan bisa langsung mengajari atau apa ya, mengkawal lah istilahnya Hmm. ketika emosi anak tuh lagi seperti kondisi A gitu, maksudnya yang tantrum gitu. Kalau orang tua kan bisa langsung dikawal dan diajak gitu, langsung gitu. Iya, betul. Jadi memang banyak sekali untuk membantu anak dengan ADHD itu penguatannya, latihan-latihan skillnya tuh banyak di orang tua ya Mbak Ayu ya. Mm-mm. Gitu. Jadi benar-benar kalau punya anak dengan kondisi ADHD ataupun spektrum autis tuh benar-benar harus hands on banget ngurusin anak. Jadi nggak bisa ngikutin kata orang, wah punya anak 45 gampang. Kalau dapet anak dengan ADHD atau spektrum autisme itu kita harus all out ngurusin A sampai Z, mesti briefing terus menerus gitu ya buat lingkungannya gitu. Jadi kita jadi makin ini ya, makin berhati-hati berkomentar ke orang gitu ya, karena punya anak itu apalagi yang ada spektrum neurodivergentnya itu kita bener-bener lelah banget dan capek banget buat ngurusinnya
gitu. Jadi itu yang penting kita tahu dan buat banyak orang tua juga perlu memahami nih ketika punya anak ADHD ya kita harus bantu mereka untuk latihan meregulasi emosinya. Harusnya sih semua anak juga dapat latihan meregulasi emosi, cuman mungkin anak neurotipikal belajar sendiri masih bisa ya. Ya, Kalau pada yang ADHD tuh bener-bener harus konkret jelasinnya di drill gitu baru mereka paham dan dilatih berulang-ulang gitu dan kayaknya setiap fase transisi, misalnya transisi dari SD ke SMP, SMP ke SMA, atau masuk ke dunia kerja, atau kerjanya berubah sistem, itu juga ada kondisi-kondisi yang regulasi emosinya agak nggak stabil gitu ya Mbak Ayu ya. hmm. Jadi harus latih. Iya. Mungkin yang apa ya yang paling bisa ngebedain mungkin kan teman-teman di sini ada yang bingung ya kayak anak kalau hiperaktif emang hiperaktif anak biasanya pada umumnya sama hiperaktif ADHD itu perbedaannya kayak apa gitu. Nah, kalau yang pernah aku pelajari juga di jurnal gitu tuh dibilangnya kalau misalkan yang hyperaktif anak-anak biasa itu tuh dia bisa melakukan hal itu kapan aja dan berhenti kapan aja gitu. Nah, Hmm. kalau si ADHD ini tuh harus ada orang yang mengawal gitu. Iya, Ada orang yang iya, untuk iya. entah untuk gimana kayak gitu. Itu sih yang paling bedain sebenarnya. Dan itu sampai usia remaja dan dewasa itu akhirnya membutuhkan namanya double body. Hmm, Ini saya tuh suka banget sama website attitude.com. Mbak Ayu tahu nggak? uh, apa sih Bu? Uh, ini aku tulisin website www.attitude.com. Dia tuh kayak banyak banget ngasih kayak tips-tips buat Oh, orang-orang dengan ADHD dari usia anak, remaja, sampai menikah, sampai berkeluarga gitu. Itu salah satu yang saya kepake banget tuh bahwa orang dengan ADHD tadi butuh orang lain, jadi butuh another nervous system, sistem syaraf orang lain tuh yang dipinjemin ke dia buat dia tuh meregulasi diri atau mengerjakan tugas sampai selesai, terutama tugas yang kita nggak suka gitu atau hmm. susah buat kita. Jadi sampai dewasa pun terbantu banget dengan double body. Jadi pas saya flashback pengalaman masa kuliah gitu ya, gimana ya caranya dulu nyelesain skripsi? Oh itu saya harus ngerjain barengan teman saya, dia ngerjain sendiri, saya ngerjain sendiri, tapi hadap-hadapan atau samping-sampingan gitu. Jadi begitu suruh kerja work from home sendiri-sendiri atau online banget saya tuh nggak bisa gitu. Jadi kalau orang-orang dengan ADHD itu dia butuh namanya double body. Jadi ada orang lain yang nemenin untuk membantu accountability mengerjakan tugas. Jadi ketika kita udah memahami bahwa ADHD ini adalah kondisi terberi, neurodivergent, sistem syaraf, akhirnya pertanyaan kita bukan gimana sembuh atau enggak, tapi gimana mencari strategi-strategi hidup, gimana cara-cara menjalani hidup supaya tadi bisa tetap beradaptasi seperti orang pada umumnya. Termasuk soal regulasi emosi. Mungkin akan terus over excited ya gitu kayak akan terus over excited untuk hal yang sederhana buat orang lain atau kecil tapi buat kita kayak wah seru banget gitu. Tapi kalau kita maintain, kita latih itu bisa jadi hal berguna. Misalnya buat saya pribadi, kenapa saya jadinya lebih cocok jadi psikolog anak gitu? Karena kalau di sesi play terapi malah butuh tuh ekspresi-ekspresi yang wow, yang excited, yang seru. Begitu sama orang dewasa justru masking kayak oke, orang dewasa nggak gitu suka kita ekspresinya terlalu berlebihan, jadi biasa-biasa aja gitu. Jadi kita bisa mencari di mana kita bisa menggunakan apa yang kita punya untuk memaksimalkan potensi kita. Yang sedihnya Mbak Ayu, kalau aku ngobrol sama guru-guru Kenapa? di Jakarta, mereka masih mikirnya gini, kalau kita ngikutin anak ini, nanti gimana dia beradaptasi di lingkungan gitu. Padahal kita butuh akomodasi ini ya, jadi pemahaman akan akomodasi belajar, akomodasi lingkungan inklusi itu masih, waduh, mungkin 50 tahun dari sekarang aja belum nyampe gitu, kayak memahami, merangkul semua dan menyesuaikan gitu sih. Nah, Ya. ngomong-ngomong tentang body apa double body itu Hmm. di komunitas di grup di WA itu tuh yang bersama adik-adik ini tuh pernah beberapa kali melakukan hal double body ini tuh secara online gitu Bu. Oh, Jadi kayak ada yang menyediakan Zoom mereka secara cuma-cuma gitu. Jadi kayak jam gitu buat ayo siapa yang mau apa kasarnya gawe bareng gitu ah, kerja kayak gitu terus mereka masuk-masuk aja kayak gitu jadi sebenarnya itu juga salah satu kenapa saya dan teman-teman saya ini tuh ngebuat si bersama ADHD ini gitu jadi kayak sebenarnya bikin ekosistem yang support uh, ADHD friendly sih itu tuh keren sebenarnya. banget. Saya jadi tertarik nih buat ada di grupnya juga. Oh, boleh silakan gabung aja. Kayaknya teman-teman apa maksudnya excited banget sih kalau Bu Anas ikut gabung.
Soalnya tuh nggak enaknya dapet diagnosa di usia dewasa, menurut saya tuh kita kayak Star Wars gitu, kayak mesti reverse ulang, kayak apa ya yang dulu nggak dipelajari, yang orang lain bisa, saya nggak bisa gitu. Jadi kan kadang-kadang kayak puzzle yang kita tuh nggak tahu juga tentang diri kita gitu. Kalau didiagnosa dari kecil kan kebayang tracknya, oke terapi sensori integrasi dulu, oke nanti di edukasi sekolahnya. Kalau ini kan kayak banyak yang keskip, ternyata itu orang lain nggak kayak gitu gitu. Iya benar. Tapi kalau misalkan dari apa dari pengalaman teman saya juga, dia perempuan terdiagnosa yang kayak Bu Anas ini, pas udah dewasa itu tuh treatment yang dia dapat tuh langsung menggunakan medikasi sih Bu. Mungkin Oh karena iya, dia karena sempat lagi. kami per 3 tahun buat bantu Iya fokus. betul. Jadi sebenarnya kalau ADHD-nya udah berat banget, emang harus ke psikiater gitu, karena ntar dikasih obat oral gitu Mhm. yang ngebantu kalau misalkan gawe belajar itu lagi sulit gitu buat fokus kayak gitu-gitu sih. Iya. Dan Eh, diagnosanya tuh sering terdiagnosa depresi gitu Bu. Padahal ya, dia anak. dulu depresinya udah pulih, masih ada gangguan fungsi eksekutif, ini baru ADHD gitu. Akhirnya kalau sekarang juga ini saya tuh setelah udah nggak pakai prohiper, saya sangat terbantu dengan olahraga strength training, olahraga angkat beban, terus juga tapi harus jalan kaki. Kadang-kadang itu ya udah tahu butuh jalan kaki, tapi nyari waktunya karena ADHD itu ada isu time blindness, yaitu hari ini kita nggak bisa bahas soal time blindness. Hari ini fokusnya ke regulasi emosi, jadi kayak susah nyari waktunya. Tapi saya kemudian sekarang mungkin udah 4-5 tahun ya pakai namanya Batch Flower Remedy buat bantuan, jadi dia dari organik, dari ekstrak bunga yang ditetesin ke minuman yang ngebantu untuk regulasi emosi. Karena tadi ya orang ADHD terlalu intens emosinya, jadi biar bisa tenang biasa aja kayak orang biasa, dan untuk membantu regulasi emosi, Batch Flower Remedy ini sangat-sangat membantu, dan dia organik, jadi nggak ada ketergantungan, mau kapanpun berhenti nggak ada masalah gitu. Atau bisa pakai homeopati juga dari Tirta Usada. Jadi pendekatan-pendekatan natural. Terus juga tadi juga ada yang mulai mention di atas kayak mengurangi makan tepung-tepungan itu, atau makin memperbanyak protein itu juga membantu, dan meminimalisir gula-gulaan yang ini ya, zat-zat aditif gula gitu. Kalau gulanya kayak madu atau manis dari air kelapa nggak apa-apa, tapi kalau banyak gula-gula pemanis buatan tuh biasanya otak saya juga udah ngeheng gitu. iya sih Bu, ngaruh banget. Dia emang harus diet diet gula gitu ya. Iya. Ini ada yang bilang body doubling membantu, tapi harus di mute. Kalau nggak pengen diajak ngobrol terus ya gitu ya. Kadang-kadang isu isu impulsivitasnya kayak, aduh pengennya diajak ngomong terus gitu ya. Wah, sudah terasa nih sudah hampir 1 jam gitu. Kira-kira apalagi ya yang perlu kita bahas terkait regulasi emosi? Hmm, sebenarnya sih Bu, apa ya, bagaimana sih kita tahu gitu, mengukur keberhasilan terapi dalam membantu individu ADHD ini, dia tuh berhasil meregulasi emosinya gitu. Jadi kayak uh, uh, tolak ukurnya seperti apa dan berapa lama gitu biasanya. Menurut saya sih kalau pakai protokol klinis itu adalah adanya penurunan frekuensi, intensitas, dan durasi. Mirip kayak kalau kesehatan fisik tuh kayak kita diare gitu ya. Hmm. Kita tahu efektif obatnya gimana? Ya diarenya berkurang atau sakit perutnya berkurang ya kan. Jadi tadi misalnya, makanya saya tuh sangat encourage orang-orang tuh buat pakai aplikasi mood tracking ya di HP ya. Bisa pakai aplikasi Dailyo. Nah, jadi buat orang-orang dengan ADHD tuh penting banget aplikasi mood tracking ya, supaya kita ingat. Kalau kita kan nggak inget ya mood kita kayak gimana. Terus misalnya kita lakuin cara-cara untuk meregulasi emosi, baik dengan olahraga, belajar journaling emosi, lalu sesi dengan psikolog, atau perlu sesi trauma healing. Karena kan orang-orang dengan ADHD dengan sistem syarafnya mereka lebih prone, lebih punya resiko untuk mengalami trauma emosi gitu ya. Kalau itu dijalanin, kita evaluasi nih setelah sebulan gitu ya, kayak frekuensi emosi yang meledak-ledak, emosi atau emosi yang depres, yang down-nya tuh berkurang nggak? Dari situ sih kita evaluasi harus pakai data. Nah, membantunya tuh pakai si mood journal itu. Lalu yang kedua, misalnya situasi yang tadinya menakutkan atau udah membuat emosi kita udah dysregulate tuh, pas kita datengin lagi,
situasinya kita udah bisa biasa aja gitu sih. Jadi salah satu dua indikatornya tuh bisa dari hal itu. Terus juga biasanya kan kalau ada progres tuh orang-orang terdekat juga bisa ngomong ya kayak kok dia udah nggak secemas sebelumnya ya, atau kok dia kalau ngalamin hal mengecewakan atau hal yang tidak diharapin tuh udah nggak se-outburst itu, udah lebih bisa chill, atau misalnya ada penolakan itu udah lebih bisa biasa aja gitu sih. Jadi emang harus lihat case by case, makanya butuh ada sesi sama psikolog yang memahami tentang ADHD tuh untuk nge-track ya kayak progresnya seperti apa gitu. Hmm. Terus kalau misalkan teman-teman sini mungkin agak bingung gitu ya Bu ya, sebenarnya kapan sih waktu yang tepat membawa anak ADHD atau individu ADHD ini tuh ke psikolog atau ke psikiater gitu, atau ya praktisi profesional Mm-hmm. untuk melakukan gitu. Jadi sebenarnya kapan sih gitu, urgennya gitu? Sebenarnya ini sih ketika kita ngerasa macem-macem ya kan, ke psikolog itu seperti kita ke dokter gigi, bisa dari kita cuma mau ngecek karang gigi doang, mau ngecek giginya ada lubang atau enggak, sampai ke dokter gigi karena memang giginya udah berlubang parah dan cenut-cenut. Jadi ke psikolog itu bisa untuk ngecek doang, kayak treatmentnya apalagi yang diperluin ya untuk bisa berfungsi sebagai orang dewasa dengan ADHD, tapi juga bisa apa namanya, untuk tadi memaintain gitu. Dan kami kalau di Bentara kampus, kami tuh ada prodi namanya dua, ada prodi pendidikan inklusi yang tadi ya untuk membantu merancang program pendidikan pengajaran yang cocok untuk individu dengan inklusi, salah satunya ADHD, ada inklusi yang lain. Lalu ada prodi konseling terapan gitu. Jadi konseling terapan tuh juga menggunakan pendekatan bermain supaya anak-anak dan remaja dengan ADHD itu bisa terbantu lewat sesi konseling. Karena tadi bener banget beberapa orang udah bilang psikolog dan psikiater di Indonesia itu nggak gitu, nggak, masih sedikit lah yang equip buat menangani kondisi ADHD, apalagi ADHD remaja, apalagi ADHD dewasa. Jadi memang ini lagi dalam proses mencetak konselor-konselor yang lebih memahami isu ini. Jadi mending nanti kan ada komunitas. Tadi juga ada yang nanya nih Pratiwi Ike, justru apa namanya bersama ADHD juga komunitas buat support grup orang tua ya. Iya. Jadi bukan cuma yang ADHD-nya aja. Nah, itu bisa bergabung di situ dan mencari cara apa namanya? Meningkatkan kemampuannya. Dan tadi ya kita harus menentukan kayak yang esensial buat anak ini tuh apa per tahapan usia gitu ya. Jadi kayak saya sendiri sampai dewasa gini, buat saya ngerjain pekerjaan rumah tangga tuh susah banget gitu buat otak saya, terus susah buat rapih. Tapi ya udah, yang penting goalnya bisa kerja, bisa menghasilkan uang. Beres-beresnya ya udah deh kita cari bantuan. Jadi harus bisa realistis sih. Kalau kita idealis dengan kondisi ADHD ya nggak heran masuk ke depresi. Pengen semuanya perfect, pengen jadi perempuan yang perfect, laki-laki yang perfect, harus bisa semuanya di usia dewasa. Ya orang lain aja, kalau kita yang kita bisa aja gitu. Sulit banget sih. Maksudnya secara neurotipikal aja gitu, yang normalnya aja tuntutannya eh, nggak biasa gitu ya. Apalagi yang punya neurodivergent ini gitu, yang ADHD itu tuh semakin bebannya semakin uh, triple multi banget gitu sih. Iya, betul. Iya, tapi bersyukurlah sekarang kita bisa melakukan edukasi-edukasi kayak gini, jadi makin membuat teman-teman, saya juga senang nih bacain chat-chat di kolom komen, jadi apa, banyak yang bisa relate dan ngerasa nggak sendirian, dan itulah esensinya kita berkomunitas ya. Tuh. Oke, buat menutup diskusi hari ini terkait topik tentang regulasi emosi pada orang dengan ADHD, ada kalimat penutup dari Mbak Ayu, pesan-pesan, tips yang untuk memberikan penguatan buat kita semua tentang terkait regulasi emosi individu dengan ADHD maupun sebagai keluarga, gimana Mbak? Uh, Mungkin dari sisi saya sebagai caretaker gitu ya, Hmm. keluarga, soalnya punya adik ADHD gitu, adik laki-laki ADHD. Nah, apa ya, keluarga yang emang dianugerahkan anak spesial ini gitu. Saya sih rasanya bahwa ya Tuhan gitu tuh memberikan anak itu di keluarga itu sebagai ladang pahala sih, karena uh, melatih kesabaran yang luar biasa dibandingin keluarga pada umumnya gitu ya. Yang mungkin di satu sisi akan dilebihkan dari segi yang lain gitu, karena cobaannya ada di situ gitu. Saya sih ngerasa gitu sih. Jadi kayak emang
kalau yang punya anak ADHD atau adik, kakak ADHD, orang tua ADHD itu eh, gimana ya? Itu adalah emang jalan ninja sih sebenarnya. Bukan menuju surga lebih lapang ya, karena perjuangan udah lebih berat. Ya, jadi maksudnya ya emang harus kudu sabarnya sabar banget gitu, melebihi dari orang normal pada umumnya. Dan kenapa harus bersekubu dengan orang yang punya nasib sama gitu, karena biar nggak merasa sendiri gitu, seperti yang tadi Bu Anas bilang gitu, Mm-mm. bahwa ADHD ini tuh bukan hal alien kok gitu. Ada juga orang yang merasakan itu uh, sebagai caretaker-nya juga gitu. Maksudnya yang menjadi caretaker pun juga itu sesuatu hal yang luar biasa. Kalian strong banget gitu. Iya. Bisa menjaga dan merawat mereka yang itu, yang apa, punya spesial ini kayak gitu. Dan di negara-negara maju itu banyak sekali orang-orang dengan ADHD yang didampingi keluarganya, didampingi komunitas sekolahnya, mereka bisa menjadi pengusaha-pengusaha, Hmm. entrepreneur yang hebat, mereka jadi orang-orang yang kreatif di bidangnya gitu ya. Salah satu yang saya ketemu di Jakarta beberapa minggu lalu tuh Mas Onat ya namanya ya kalau di Instagram. Beliau juga dari Bandung, Mbak Ayu mungkin kapan-kapan bisa diajak dari bersama ADHD. Dia didiagnosa ADHD combined type dari SD. Dulu dia salah satu strategi terapinya juga adalah sekolah sepak bola. Jadi dia sekolah biasa plus sekolah sepak bola di Bandung gitu ya. Dan dengan aktivitas fisik yang banyak, sekarang dia jadi kreatif director Storika gitu, salah satu agency untuk membuat iklan-iklan di Indonesia gitu. Jadi waktu saya ketemu saya bilang, oh Mas Onat saya tahu nih ADHD-nya dipakainya buat bikin ide-ide kreatif, buat bikin iklan ya, yang orang lain nggak bisa kepikiran, tapi karena orang dengan ADHD ide kreatif yang banyak dipakai buat bikin iklan. Iya betul banget Mbak Anas. Jadi banyak harapan buat orang tua dengan anak ADHD. Perjalanannya berat, tapi di ujung sana ada banyak potensi luar biasa yang bisa kita kembangkan dari orang dengan ADHD ini gitu. Dan salah satu aspek regulasi emosinya ini yang perlu kita latih lebih berat, lebih berusaha. Mungkin anak biasa, anak neurotipikal 200 kali dilatih, mungkin anak ADHD 1000 kali, 2000 kali dilatih. Tapi tadi satu hari otak ini kan kayak otot, dia akan belajar dan bisa memahami, oh iya sekarang aku udah lebih bisa meregulasi diri gitu. Oke deh kalau gitu, terima kasih untuk diskusi hari ini Mbak Ayu, senang sekali. Wah Oh, pada bilang terima kasih juga. Semoga nanti ada kesempatan berikutnya kita bisa diskusi lagi dan membahas topik-topik lain ya Mbak Ayu ya. menarik, menarik banget, menarik. Oh. Aku banget pokoknya sih. Kayak Iya, nggak kerasa juga gitu udah sejam. betul. Terima kasih juga teman-teman yang sudah follow Bentara Kampus. Sampai jumpa, selamat malam. Ke Bu Anas.